Induksi elektromagnetik. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnet. Induksi elektromagnetik merupakan prinsip dasar yang digunakan pada beberapa komponen elektronik seperti transformator, dinamo, hingga generator. Dalam materi ini terdapat pula istilah GGL induksi atau gaya gerak listrik. Induksi adalah gaya gerak listrik yang dihasilkan di dalam kumparan akibat perubahan medan magnet melingkupinya. Itu artinya GGL induksi memuat sejumlah fluks magnetik. Faktor-faktor yang mempengaruhi induksi elektromagnetik adalah kecepatan gerak magnet, jumlah lilitan, dan medan magnet. Penerapan praktis induksi elektromagnetik berupa generator, transformator atau trafo, dan motor listrik, dan juga beberapa contoh lainnya yang mungkin ada. Selanjutnya kita akan masuk ke materi apa itu fluks magnetik. Fluks magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Michael Faraday memiliki gagasan bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus listrik dengan rumus flux sama dengan B dikali A dikali cos theta, di mana flux magnet dengan satuan Weber atau Wb, B dengan artian medan magnet dengan satuan Tesla atau T, A dengan artian luar permukaan dengan satuan meter kuadrat, theta dengan artian sudut yang dibentuk medan magnet dengan garis-garis normal. Selanjutnya, apa itu hukum Faraday? Hukum Faraday merupakan hukum yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik. Hukum Faraday ditandai dengan rumus epsilon sama dengan min N delta flux per delta T, di mana epsilon artinya gaya gerak listrik induksi dengan satuan volt, N merupakan jumlah lilitan, delta flux merupakan perubahan flux magnet dengan satuan Weber, delta T merupakan selang waktu dengan satuan second. Selanjutnya kita masuk ke apa itu hukum Lenz. Hukum Lenz merupakan arus induksi yang timbul dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi. Jadi dia tuh berlawanan arah gitu. Yang dari sini medan magnet yang timbul dari kumparan, dan dari sini medan magnet yang menghasilkan arus induksi berlawanan arah. Oke, kita masuk ke contoh soal. Soal pertama, sebuah magnet digerakkan menjauhi kumparan yang mempunyai 100 lilitan. Flux magnetik yang dilingkupi kumparan berkurang dari 16 kali 10 pangkat min 5 Weber menjadi 8 kali 10 pangkat min 5 Weber dalam waktu 0,5 second. Gaya gerak induksi yang terjadi di ujung kumparan adalah dapat kita cari tahu dulu yang diketahuinya. Yang diketahui itu banyak lilitan kumparan sama dengan 100, atau bisa dilambangkan dengan 10 pangkat 2 lilitan. Flux magnetik awal itu 16 kali 10 pangkat min 5 Weber. Flux magnetik akhir itu 8 kali 10 pangkat min 5 Weber. Dan waktu yang digunakan itu 0,5 second. Dengan rumus epsilon sama dengan min N delta flux per delta T sama dengan min N kali flux 1 min flux 2 per T2 min T1, atau sama dengan min 10 pangkat 2 dikali 16 kali 10 pangkat 5 dikurang 8 kali 10 pangkat 5 per 0,5 dikurang 0. Min 10 pangkat 2 dikali 8 kali 10 pangkat 5 per 0,5 menghasilkan 16 kali 10 pangkat 3 volt. Jadi, gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan oleh ujung kumparan di atas adalah 16 kali 10 pangkat min 3 volt.
Soal kedua yaitu suatu kumparan memiliki jumlah lilitan sebanyak 500. Jika setiap detik terjadi perubahan fluks magnetik 0,8 Weber, tentukan GGL induksi yang dihasilkan. Jadi kita harus cari tahu dulu diketahuinya. Diketahui A sama dengan 150 cm kuadrat atau sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. N sama dengan 500, delta T sama dengan 1, delta flux sama dengan 0,8 Weber. Yang ditanya adalah epsilon. Untuk mengetahui gaya gerak listrik induksi, gunakan persamaan epsilon sama dengan min N delta flux per delta T. Epsilon sama dengan min 500, 0,8 per 1 sama dengan min 400. Oke, sekian penjelasan dari saya. Thank you so much for watching. Maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Bye bye, see you.